Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una ya rabbal alamin, amma ba'd. Sahabat kalbu yang dimuliakan Allah, jamaah sekalian rahimakumullah. Di dalam salah satu surat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Yunus, surat yang ke-10, tepatnya di ayat yang ke-87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisr buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah wa basyiril mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami wahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah salat serta gembirakanlah orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Sahabat kalbu yang dimuliakan Allah, jamaah sekalian rahimakumullah. Di ayat ini saya akan tekankan firman Allah Subhanahu wa taala yang akan kita garis bawahi adalah waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah wa basyiril mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waj'alu buyutakum qiblah, dan jadikanlah oleh kalian semua rumah-rumah kalian sebagai kiblat. Wa aqimus salah, dan tegakkanlah salat. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kegembiraan kepada orang-orang beriman. Sahabat qalbu jamaah sekalian rahimakumullah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ikhtalafa al-mufassiruna fi ma'na qawlihi ta'ala waj'alu buyutakum qiblah. Para pakar tafsir berbeda pendapat di dalam memaknai firman Allah waj'alu buyutakum qiblah. Yang pertama adalah pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, umiru an yattakhidhuha masajid. Dulu Bani Israel diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan rumah-rumah mereka sebagai masjid. Dari Thawri juga dikatakan dari Ibnu Mansur dan dari Ibrahim. Qala, beliau berkata, kanu khaifina fa umiru an yusallu fi buyutihim. Dahulu Bani Israel dalam keadaan ketakutan, mendapatkan ancaman pembunuhan dari Fir'aun dan juga bala tentaranya. Maka kemudian Allah perintahkan mereka untuk salat di rumah-rumah mereka. Kemudian juga disampaikan oleh Mujahid, beliau berkata, lamma khafa Banu Israel min Fir'aun an yuqtalu. Ketika Bani Israel ketakutan, merasa terancam, terintimidasi dengan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya, fil kanais al-jami'ah umiru an yaj'alu buyutahum masajida mustaqbilatanil Ka'bah. Maka kemudian Allah perintahkan mereka untuk menjadikan rumah-rumah mereka sebagai masjid yang menghadapkan rumah-rumah mereka ke arah Ka'bah sebagai kiblat. Yusalluna fiha sirra, dan mereka salat di dalamnya secara sembunyi-sembunyi. Wa kadza qala Qatadah wa Dhahhak, dan juga demikian halnya yang disampaikan oleh Qatadah dan juga Ad-Dhahhak. Sahabat qalbu rahimakumullah, di ayat ini Allah menekankan tentang perintah menjadikan rumah-rumah sebagai masjid, sebagai kiblat,
yang ditegakkan di dalamnya salat wa aqimus shalah, ketika dalam kondisi apa? Ketika dalam kondisi ketakutan, ketika dalam kondisi ancaman, ketika dalam kondisi masjid-masjid ditutup seperti saat ini, dalam kondisi corona yang sedang mewabah di negeri kita, dengan perintah dan juga aturan yang diberlakukan oleh ulil amri kita untuk menjauhi tempat-tempat keramaian, salah satunya masjid, maka alternatif yang Al-Quran berikan kepada kita adalah sebagaimana dulu Allah perintahkan Bani Israel dalam kondisi terancam dengan ancaman pembunuhan, artinya ancaman kematian, maka Allah perintahkan mereka menjadikan rumah-rumah mereka sebagai tempat ibadah. Mereka diperintahkan sholat cukup di dalamnya saja, tidak perlu ke tempat-tempat ibadah mereka. Nah, sahabat kalbu rahimakumullah, kita sekarang dalam kondisi yang memang patut kita sadari, ya, di sekitar kita, ya, di tempat-tempat kita sudah diberlakukan penutupan tempat-tempat umum, termasuk di dalamnya adalah masjid. Maka bagaimana caranya mengisi bulan Ramadan wabil khusus dengan keterbatasan akses kita ke masjid? Maka jadikan rumah-rumah kita sebagai markas-markas ibadah kita, sebagai tempat-tempat ibadah kita. Tegakkan di dalamnya salat, perbanyak salat kita, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah misalnya, wasta'inu bis sabri was salah. Kita minta tolong kepada Allah dengan kesabaran kita dan juga perbanyak salat kita. Kemudian juga Allah tegaskan dalam surat Yunus ayat 87 tadi, di akhir ayatnya Allah berfirman, wabashiril mu'minin. Tugas kita adalah sama-sama memberikan kenyamanan, kegembiraan, ketentraman dan ketenangan kepada orang-orang beriman. Bukan malah kemudian sebaliknya semakin memberikan ketakutan, semakin memberikan kecemasan, semakin memberikan kegelisahan, kegundahan, kekhawatiran, sehingga membuat kemudian umat-umat beriman, umat-umat Islam lebih takut daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka rasa takutnya kepada selain Allah lebih besar daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita kemudian tidak boleh waspada terhadap kondisi yang ada saat ini, tapi kemudian singkirkan semua rasa ketakutan itu, ya, berikan kegembiraan kepada saudara kita sesama beriman, sesama muslim, wabil khusus dan juga pada umumnya kepada umat manusia, khususnya yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Dan mudah-mudahan Ramadan yang kita hadapi, Ramadan yang kita isi pada tahun ini menjadi Ramadan yang sangat berkesan dan sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan kualitas-kualitas ibadah kita yang jauh lebih baik dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.